sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, hanya Yesus yang beri kuat, hanya Yesus yang beri rohnya, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir. Bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah. Kita akan memulaikan ibadah kita, dan kita akan serahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus, sebab Kau Allah yang beri damai, hanya Yesus yang beri damai, hanya Yesus yang beri kuat, hanya Yesus yang beri rohnya, hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat Yesus, 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 Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk
bersama kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapa di surga. Dari pujian ini kami belajar bahwa hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami puja. Dan kami mengakui ya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, akan memberikan penghiburan kepada kami ketika kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur selalu buat hari, buat waktu yang Tuhan percayakan untuk kami lalui. Kami yakin dan percaya bahwa waktu ini merupakan anugerah terindah dalam kehidupan kami, karena kami masih boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun arah jalan hidup kami ke arah yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih seberapa sidang jemaat Tuhan yang sudah datang ke tempat rumah ibadah ini. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kami. Tidak lupa selalu berdoa bagi sidang jemaat Tuhan GPT Lumajang dan GPT Jatiroto yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menyertai mereka sampai di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun, dan kami sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada yang beribadah bersamaan dengan kami di pagi hari ini. Tuhan juga melawat mereka yang ada di sana, memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, dan membukakan rahasia firman Tuhan juga yang ada di sana, sehingga kami sesama tubuh Kristus, kehidupan rohani kami boleh sama-sama dibangun. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berhadirat, biarlah Tuhan yang dijunjung tinggi dalam jalannya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Puji Tuhan, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir di tempat ini. Shalom bagi kita, shalom bagi yang di belakang. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, dan anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan fokus menyembah Tuhan. Kita akan persiapkan segenap kehidupan kita, pemikiran kita, suara kita. Kita akan persembahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Kaulah harapan dalam hidupku, biarlah Tuhan menjadi harapan kehidupan kita kekal sampai selama-lamanya. Yuk. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku. Terima kasih Tuhan yang menopangku. Sama-sama kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatan, amin. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari
peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam versi bahasa Batak, Bapak Ibu Saudara. Dangalani hagogo oke. Dangalani hagogo oke. Boyau mardalan di moluko. Aldorang hona di landuke. Sunsuboyau samana. Hodo hagogo. Pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan, jalan hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan, jalan. Aihodo Tuhan pergogonya, Aihodo Tuhan pergogonya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pujian ini kita belajar bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang menolong kita, dan Tuhan juga yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Tuhanlah menjadi kekuatan dan pertolongan kita kekal sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan pujian kita. Kita akan bersorak-sorak kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah menyertai kita sepanjang zaman, sepanjang tahun, sepanjang hari, sepanjang bulan. Karena Dialah yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita. Maka kita akan nyanyikan pujian kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Meskipun musuh di depanku rintang menghadang langkahku. Yuk, kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depan, kita akan sama-sama menaikkan pujian. Meskipun musuh di depan, amin, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku,
kembali dari awal. Meskipun musuh di depan, meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksana di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuatkannya perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuatkannya perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, dari utara ke selatan, bersama kita nyanyikan. Dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari pujian ini dikatakan bahwa dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur, dari pulau-pulau, lembah-lembah, Tuhanlah yang menyertai kehidupan kita. Kita bisa ada sampai hari ini, itu juga karena anugerah, karena pertolongan yang dari Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau saya memberi ruang kepada Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara sekalian? Bu Cucing mungkin untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Iya, oke, Tante sudah ada. Silahkan, mari Tante. Oh ya, jadi Tante Cucing hari ini ingin mempersembahkan pujian kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya akan mengiringinya. Oke.
Udah. Bentar ya, sudah. Tersungkur ku cari wajahmu, walau gelombang datang dan badai menerus, ku kan selalu bersuaramu. Ya Tuhan, ku datang padamu. Tersungkur ku cari wajahmu, walau gelombang datang dan badai menderu, ku kan selalu mendengar suaramu. Shema Israel, Adonai
Terima kasih Tante Cucing. Sebenarnya jauh-jauh hari sebenarnya kami sudah latihan seperti itu, cuma mungkin karena grogi lupa liriknya Tante ya. Tapi nggak apa-apa, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Tante Cucing bilang saya ingin menyanyi Daud seperti itu, dan kita belajar beberapa kali seperti itu. Bagi Bapak Ibu nggak usah sungkan-sungkan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Apapun Bapak Ibu Saudara, karena Tante Cucing beberapa hari yang lalu berulang tahun, sehingga beliau berinisiatif untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dikatakan di situ, Sema Israel Adonai Elohedu, bahwasanya Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil nama-Mu, jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Bersama kita bangkit berdiri. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, dan Kamu mendengar suara kami. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Tuhan-Mu sekali lagi untuk berada di tempat ibadah secara berjemaah. Oleh karena hal ini kami sangat menyadari bahwa ini adalah menjadi keperluan setiap manusia percaya. Oleh karena tertulis di dalam firman-Mu bahwa jangan ada orang yang mengabaikan ibadah pertemuan-pertemuan semacam ini. Oleh karena ini merupakan suatu anugerah Tuhan, jalan Tuhan untuk kami tetap terpelihara di dalam tangan Sang Gembala Agung. Oleh sebab itu Tuhan, perkenankan kami untuk melihat wajah-Mu lewat firman yang akan dibentangkan, supaya cahaya kemuliaan firman itu juga ada pada kami, sebagaimana Musa pernah berhadapan muka dengan Engkau, dan ia mempunyai cahaya kemuliaan di dalam wajahnya. Demikian juga dengan kami ya Tuhan, biar kiranya kami boleh menikmati akan cahaya kemuliaan-Mu di dalam jalan hidup kami, dan itu juga berarti kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, baik jemaat yang mendengar. Berikan kami satu urapan yang sama dan sama kuat tanpa pengecualian, sehingga di dalam ibadah ini ada keberhasilan, ada suatu pengertian, ada manfaat, dan ada suatu keubahan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji, menyanyi, memuliakan Dia, dan kita juga mendapat sesuatu dari apa yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan, bahkan kesaksian-kesaksian dalam bentuk nyanyian, di mana bangsa Israel itu tidak pernah memanggil Allah itu dengan Yehovah atau Yahweh. Paling takut, oleh karena di dalam peraturan firman Tuhan di dalam Taurat dikatakan, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sia-sia. Sehingga bangsa Israel itu sampai sekarang dia tidak berani menyebut Yahweh atau Yehovah. Dia hanya menyebutkan Yahweh. Dia tidak menyebutkan nama. Hanya orang-orang di Indonesia ini yang berani-beraninya, ada saksi Yehovah, ada Yahweh, Bapak Yahweh. Ya, supaya kita tahu saja bahwa Allah itu sangat dipermuliakan. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan, saudaraku. Dimulai dari Roma pasal yang pertama. Di sana kita akan membaca pada ayat yang pertama terlebih dahulu. Ya, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi surat Roma ini, saudaraku, ditulis oleh seorang rasul yang khusus untuk memberitakan Injil atau firman Allah kepada bangsa kafir, dan diantaranya adalah kita. Sehingga Rasul Paulus ini menyatakan, mendeklar atau menjelaskan dirinya, hamba Kristus Yesus terpanggil menjadi seorang rasul, dikhususkan, dikuduskan itu artinya dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah, lebih khusus lagi kepada bangsa kafir. Ya inilah yang namanya seorang rasul
Rasul Paulus. Sebelum lupa saya menyampaikan shalom dan selamat pagi. Sering lupa, saudaraku. Oleh karena kalau sudah di mimbar ini kepingin tumpah semua gitu. Sehingga adat-adatan itu sudah banyak lupa. Ya, seringkali saya juga diingatkan itu. Tapi mumpung saya ingat, saya ucapkan. Kemudian setelah kita mengenal siapa Paulus ini, kita akan melihat tentang Injil. Injil yang disampaikan itu untuk apa? Kita melihat di dalam pasal yang pertama, Roma pertama, ayat 16 dan 17. Ayat yang ke-16 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Lebih jelas lagi, jadi Rasul Paulus itu mempunyai suatu keyakinan bahwa Injil yang dia sampaikan itu adalah suatu power, adalah satu kuasa dari Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita mengerti tentang Injil, kita tidak bisa main-main berhadapan dengan Injil. Oleh karena Injil itu sendiri adalah kehadiran Allah di hadapan kita. Oleh sebab itu kita jangan sekali-kali mempermainkan atau menganggap sepele penginjilan atau Injil itu. Karena di sanalah adalah kekuatan Allah atau kuasa Allah untuk apa? Untuk membuat kita selamat. Keselamatan kita ini, saudaraku, bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi keselamatan itu sampai pada kehidupan yang kekal. Dan hal-hal semacam ini hanya bisa kita dapatkan dari jalan Tuhan yang bisa kita lihat pada Injil. Bisa kita mengerti pada Injil. Kekuatan Allah yang menyelamatkan untuk siapa? Setiap orang, saudaraku. Jadi tanpa pengecualian, setiap orang yang percaya. Bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak pernah mendengar? Itu loh, masalahnya itu di situ. Jadi kalau orang itu sudah mengambil suatu sikap bahwa dia sudah menyatakan dia sudah tidak mau mendengar Injil, ya sudah, selesailah dia. Itu bisa kelihatan, saudara, sikap-sikap semacam itu. Menjauhi dari ibadah dan lain sebagainya. Ya, saya sebagai seorang gembala hanya mengingatkan, jangan diterus-teruskan, jangan berlarut-larut. Oleh karena itu untuk kebaikan kita bersama. Bukan untuk Tuhan, bukan. Tuhan itu sudah terpenuhi di dalam segala sesuatu. Tetapi kasih Allah itu akan disalurkan kepada setiap manusia yang mau menerima Injil dan percaya, meyakini, mengimani. Dan iman itu, saudaraku, tidak datang jelek begitu saja, tidak. Harus ada perjuangan. Itu kasih karunia. Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Tetapi kita harus menunjukkan sikap. Sikap untuk kita mau menerima. Lah kalau tidak mau menerima gimana? Ya tidak bisa. Karena saya berulang kali mengatakan Tuhan itu tidak pernah memaksa. Mele-mele dewe. Silakan. Mau terima boleh, mau enggak ya boleh. Tapi Tuhan bilang aku tuh begini. Kalau kita tidak mau menurut jalan Tuhan, maka akibatnya begini. Itu, hanya itu. Tetapi Tuhan tidak mengkhianati ketuhanannya. Oleh karena pada waktu dia menciptakan manusia, dia ciptakan manusia itu sesuai teladan dan gambar tabiat Allah dimasuk ke dalam manusia.
Satu di antaranya ialah kebebasan. Allah itu senang dengan kebebasan, merdeka. Silahkan, manusia diberi kemerdekaan full. Tetapi manusia adalah bertanggung jawab atas segala apa yang dia pilih. Jadi Allah itu begitu fair dan begitu gamblang untuk dikenali. Ya. Dan itu semua bisa kita rasakan. Orang kan seringkali memikirkan Allah itu bagaimana sih? Apalagi kalau kita sudah berbicara Tritunggal. Kacau. Kacau bukan karena itu salah, bukan. Karena kita yang tidak benar. Dan kita tidak merasa bahwa kebenaran itu ada. Lah kalau kita mikir, kita ini siapa sih? Kita ini kan gambar dan wujud dari Allah itu sendiri. Kita punya pikiran, kita punya perasaan, kita punya jiwa, kita punya roh, kita punya wadak. Menjadi satu. Tetapi manusia bukan Allah. Kalau Allah dia bisa bergerak dengan leluasa. Tapi kalau manusia rohnya pergi, manusianya mati. Jiwanya mandek, manusianya mati. Tubuhnya rusak, mati. Tapi Allah adalah Allah yang kekal. Kemanapun dia bergerak, dia memenuhi seluruh alam semesta. Dan dia tidak pernah mati. Ini bedanya di situ. Dan manusia juga didesain sedemikian seharusnya. Tidak ada janji Tuhan untuk manusia itu diciptakan dan kemudian mati, itu enggak. Tapi manusia yang memilih kematian itu sendiri. Tetapi oleh karena Allah itu kasih setia, maka Allah itu mau turun ke dunia di dalam Kristus Yesus. Dan firman itu adalah dia sendiri. Dan itu sekarang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau enggak? Kalau kita enggak mau, up to you katanya. Terserah kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil itu. Karena Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Oleh karena dia bangsa pilihan Tuhan. Dan kita tidak bisa menggugat. Mengapa Tuhan milih Yahudi? Mengapa Tuhan milih Israel? Ya mau-maunya Tuhan. Tapi saudara tahu ya, orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai Israel atau sebagai Yahudi, dia mengalami banyak-banyak masalah hajaran dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi contoh buat kita. Jadi kita tidak perlu mengalami hal-hal yang semacam itu. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di antara bangsa ini. Sehingga kita hanya bisa mengambil manfaatnya. Dan kita mendapat keuntungan di dalam kita memperhatikan perjalanan bangsa ini. Dan itu semua ada di dalam Alkitab. Dan kita tinggal mau apa enggak. Ya. Ayat yang 17. Demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kalau kita ini beriman, saudaraku, termasuk kita ini bangsa Yunani ya, orang kafir, tapi kita ini percaya, kita ini beriman, dan menerima kebenaran Allah itu. Iman ini harus dinyatakan, saudaraku. Tidak bisa, iman itu ya pokoknya aku beriman lah sudah. Tapi iman itu harus diekspos. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Oleh karena bertolak dari iman dan memimpin kepada wujud, kepada iman. Seperti ada tertulis, orang itu dibenarkan atau akan benar
karena hidup di dalam iman. Jadi orang itu sering bertanya, keselamatan itu dari iman atau dari kebenaran? Dari iman. Oleh karena itu merupakan kasih karunia dan Tuhan mengatakan tidak perlu manusia itu punya usaha atau punya jasa kepada Tuhan untuk menerima keselamatan itu. Tetapi pertanyaannya saudaraku, apakah iman itu hanya sedemikian? Ternyata tidak. Iman itu harus disertai pembuktian. Jadi tidak mungkin saudaraku kalau orang itu mengatakan, aku ini orang Kristen, aku ini beriman, tapi tidak punya aktivitas. Tidak punya aktivitas. Aku tidak bisa jadi pendeta, tidak apa-apa. Aku tidak bisa jadi penyanyi sangkur misalnya, tidak apa-apa. Aku tidak bisa main musik, tidak apa-apa. Tetapi ada satu yang bisa dilakukan oleh orang yang beriman, ialah dia duduk di bawah kaki Tuhan. Itu satu bukti yang kuat loh saudaraku. Kan kalau dia tidak percaya pasti dia tidak mau mendengarkan. Nah kalau dia mau mendengar itu kan berarti orang itu percaya kan. Seperti ceritanya Marta dan Maria. Marta dengan pelayanannya itu baik. Tuhan tidak melarang. Tapi Maria, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan secara private. Itu pembuktian bahwa dia punya iman. Marta punya iman enggak? Punya. Oleh karena di imannya dia melayani dengan segala kesibukan. Tetapi mengapa kok tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat mengagetkan? Oleh karena Marta mencela Yesus, bukan mencela Maria, mencela Yesus, dan dia mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau biarkan Maria itu tidak membantu aku? Nah, hal ini yang membuat Yesus menegur Marta dan sekaligus membela Maria. Dan Yesus mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh Maria tidak akan diambil hak itu untuk orang lain. Begitu perlindungan Tuhan terhadap sidang jemaat. Kita tidak bisa menuntut sidang jemaat ini, termasuk saya, punya keterbatasan. Tidak bisa kita multipurpose, bisa mengerjakan segala sesuatu, tidak bisa. Kita menempati tempat-tempat kita sendiri. Tetapi iman itu dibuktikan dengan kehadiran kita melayani firman Tuhan. Itu, saudaraku. Tetapi kalau kita mengatakan kita beriman dan kemudian kita tidak melakukan apa-apa, tidak pernah membawa diri kehidupan ini kepada Tuhan, ya banyak penyebab, banyak sebabnya itu. Dan itu biasanya perasaan hati. Saya tidak harus mengatakan sesuatu untuk yang semacam itu. Tetapi saya perlu mengingatkan bahwa jangan sekali-kali meninggalkan ibadah berjemaah. Oleh karena kalau itu dengan sengaja dilakukan, tidak ada pengampunan buat dosa kita. Artinya kita tidak pernah dikuduskan, tidak pernah disucikan, tidak pernah dikhususkan. Dan semakin hari, semakin lemah, semakin hilang. Sudahlah, itu sudah pasti. Bagaimana orang yang tidak makan, saudara? Semakin lemah, semakin lemah, semakin sakit.
mati. Jadi dalam hal ini saudaraku, kita harus berjuang. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menyatakan iman kita kepada Tuhan dan juga perlu kepada sesama. Apalagi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam sidang jemaat. Saya sewaktu jadi jemaat, saudaraku, saya termasuk orang yang melayani, yang menjadi sorotan dari sidang jemaat yang lain. Kalau saya tidak setia di dalam ibadah, minggu depannya orang itu sudah tanya sama saya, kenapa tidak datang? Kenapa tidak datang? Kenapa tidak? Nah, saudara, jadi saya baru ngerti, oh berarti saya ini menjadi perhatian orang banyak ya. Sehingga saya tidak pernah absen bolos dalam ibadah kalau tidak betul-betul ada alasan yang kuat. Antara lain ialah alasan pelayanan keluar. Itu baru saya merasa tenang. Jadi kalau ada orang yang bertanya, saya tidak lihat kamu. Saya katakan, saya pelayanan keluar. Dan saya bisa membuktikan, saya bawa beberapa teman saya di gereja, saya pelayanan keluar. Oleh karena ketidakhadiran kita di dalam gereja, terutama orang-orang yang dianggap sebagai soko guru gereja, maka orang-orang itu menjadi perhatian. Dan jikalau orang-orang tertentu ini, saudaraku, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka hal ini akan berdampak kepada jemaat. Kalau kita sudah tahu ini, saudaraku, maka tidak ada ceritanya orang itu tidak dipakai Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu akan memakai semua orang yang percaya kepada Dia. Minimal dia menyediakan dirinya untuk menjadi suatu kesaksian yang kuat bahwa dia mengharapkan dan mengimani firman Tuhan. Dan itu akan menarik sidang jemaat itu untuk bergairah melayani Tuhan. Ini saudaraku. Mari kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14. Yakobus 2 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iya, itu judulnya. Jadi iman itu kalau tidak ada ekspresinya, mati. Ya kan? Terus baca. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iya, jadi pertanyaan saudara. Jadi orang ini selamat apa enggak sih? Bagaimana saudara? Saudara pernah bertanya terhadap diri saudara sendiri, saya ini selamat apa enggak? Kalau saudara punya kretek di hati ya, bahwa saudara membutuhkan firman Tuhan, itu tandanya saudara selamat. Tidak usah ragu lagi. Tetapi kalau saudara sudah tidak lagi memerlukan firman Tuhan, saudara mesti curiga itu dengan diri saudara sendiri. Apakah saya ini selamat apa enggak? Tidak usah banyak-banyak saudaraku. Tidak usah orang itu melayani sana, melayani sini. Kalau memang dia tidak memiliki anugerah semacam itu, tidak memiliki talenta itu, ya sudah, jangan itu dipusingkan. Tetapi kalau datang mendekat
melayani di dalam mendengar firman. Masa sih tidak bisa? Dan nanti Tuhan akan meningkatkan, saudaraku. Saya pertama kali itu kembali kepada Tuhan itu, saudaraku ya. Saya itu tidak ngerti nol potol itu loh, soal firman Tuhan ini. Istri saya itu saksinya. Saya itu orangnya cuma seneng nyanyi. Kalau saya datang ke gereja, spesial, saya itu mendengar nyanyian, dan saya itu seneng menyanyi. Jadi, istri saya ini saksinya. Jadi kalau saya datang ke gereja itu, waktu menyanyi itu, saya hidup menyanyi. Oleh karena apa? Saya senang menyanyi. Tapi setelah firman Tuhan, tidak ngerti. Tetapi saya berusaha untuk bertahan. Lah itu loh. Berusaha untuk bertahan. Masih gak ngerti, pokoknya tak ngomong. Pokoknya saya tidak mau dilihat orang jadi orang bodoh. Sok ngerti. Lama-lama juga ngerti loh saudara. Lama-lama Tuhan itu mungkin belas kasihan sama saya. Pelan-pelan hati saya mulai tertarik dengan firman Tuhan. Aneh ya. Waduh kok bisa gitu. Wah luar biasa. Mulai di rumah baca Alkitab. Baca Alkitab. Nah di situ itu loh saudara. Mulai iman itu dibangkitkan. Apa kalau kita mengatakan punya iman tapi padahal tidak punya perbuatan. Jadi iman itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Ini kan bahaya saudara. Bahaya. Saya kembali lagi loh saudara. Bagaimana orang itu mau katakan dia itu beriman kalau tidak pernah mendengar. Oleh karena iman itu datangnya dari mendengar firman Kristus. Lah kalau dia tidak mau mendengar, kapan dia itu punya iman? Kan di situ. Oleh karena itu iblis itu selalu berusaha untuk mencegah setiap manusia untuk mendengarkan firman Kristus. Untuk mendengarkan Injil supaya manusia itu tidak selamat. Ini memerlukan perjuangan dari pihak manusia itu. Jangan pandang enteng, saudara. Ya. Kita lihat ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Jadi iman yang mati artinya iman yang tidak berguna. Kalau ditanya percaya kepada Tuhan, percaya. Percaya kepada Yesus, percaya. Kenapa kok percaya? Itu sejarah. Tapi kuasanya dinikmati apa? Tidak. Tidak ada kuasa yang mengubah kehidupan orang itu. Saudara. Ayat 20. Demikian. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman itu kosong, saudaraku. Jadi cuma percaya tapi tidak meyakini. Jadi cuma tahu. Ini adalah iman yang kosong. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman itu selalu punya ekspresif, punya daya tampil dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman itu menjadi sempurna. Jadi iman itu tidak akan meningkat untuk menjadi sempurna kalau iman itu tidak berekspresi dalam perkembangannya. Jadi inilah saudaraku, perlunya kita mendengarkan firman Tuhan.
Saya mau katakan, saudaraku, seseorang boleh meninggalkan gereja, boleh pindah gereja, boleh, itu kebebasan. Tidak ada seorang pun yang melarang. Hanya dengan satu alasan, bahwa kehidupan orang itu merasa tidak ada perkembangan. Jadi firman yang dia dengar tidak mempunyai kekuatan pengembangan kerohaniannya. Dan dia punya kerinduan bahwa sebetulnya dia itu kepingin berkembang. Itu. Tetapi orang itu sebelum meninggalkan gereja atau pindah gereja, sebaiknya dia itu berdoa, mendoakan gembalanya. Supaya gembalanya itu diberi hikmat, diberi makrifat, diberi karunia untuk menyampaikan firman Tuhan yang membangun. Di luar alasan itu jangan, saudara. Jangan. Kalau orang itu mau pindah, atau orang itu mau apapun, hanya satu alasan, bahwa dia ingin lebih dewasa, dan dia tidak mengalami kemajuan di dalam gerejanya. Itu orang itu betul-betul punya niat yang baik. Dan Tuhan akan memberkati dia. Dan Tuhan akan pilihkan gereja-gereja yang betul-betul sesuai dengan keinginan kerinduannya. Tapi terlebih dahulu jemaat itu atau orang itu punya kewajiban untuk mendoakan gembalanya supaya mempunyai sesuatu kemampuan untuk mengembangkan sidang jemaat. Jangan sekali-kali, saudaraku, orang itu meninggalkan jemaah atau pindah oleh karena dia tidak senang dengan satu orang. Jangan, saudaraku. Jangan saudara pindah atau keluar kalau saudara tidak senang sama saya. Jangan, saudaraku. Jangan. Doakan saya ini. Saya ini juga butuh doa jemaat. Ada orang itu karena tidak senang sama si A, si B, si C, dan kemudian dia mengambil keputusan, saya mau keluar, saya pindah. Orang ini, saudaraku, punya motivasi yang beda sekali dengan orang yang pertama tadi. Dan jikalau dia itu pindah, maka dia itu juga akan mengalami hal yang sama. Oleh karena yang error itu bukan sekitarnya, dia sendiri yang error. Maka nanti di tempat yang baru dia juga mengatakan, aku tidak senang sama itu, aku tidak senang sama ini. Bahasa Jawanya itu apa? Kejentok. Aku kejentok barek iku. Aku kejentok iku. Kejentok pendetone. Nah, orang-orang kayak gini nih saudaraku, dia hanya buang-buang waktu. Dan dia tambah tak berkembang. Dan kalau orang ini mendapatkan suatu gereja yang bagus, dan kemudian dia masuk di situ, kasihan gereja itu terkontaminasi, rusak dengan kehadiran orang-orang kayak gitu. Bagaimana? Silakan saudara pikir. Jadi iman itu begitu, saudaraku. Membuat kita ini teguh, dewasa, dan sempurna di dalam kita berpikir. Supaya kita ini tahu bahwa Tuhan itu mau memakai setiap kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Nah,
Kalau sudah diselamatkan, Tuhan itu mau pakai. Dan Tuhan itu melengkapi. Tuhan tidak menyuruh kita kosongan. Tetapi Tuhan itu melengkapi kita untuk kita mampu dipakai oleh Tuhan. Kita kembali, saudaraku, kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Di sini, saudaraku, ini juga tulisan Rasul Paulus yang dia berkata-kata kepada muridnya yang bernama Timotius. Timotius ini adalah murid kesayangan dari Paulus. Oleh karena dia betul-betul dibina imannya itu sejak kecil. Ya, sejak kecil. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Itu. Jadi melalui iman kepada Kristus, Timotius ini diselamatkan. Dan dia memulaikan keselamatan itu mulai dari sejak kecil. Lewat seorang neneknya dan ibunya. Ini berbicara tentang kehidupan anak-anak cucu kita loh, saudaraku. Saya mau cerita sedikit ya. Saya pada waktu kecil, saya dididik oleh nenek saya yang buta huruf. Kerasnya setengah mati itu nenek. Orang yang tidak berpendidikan. Keras. Kampungan. Tetapi dia itu punya iman. Imannya itu kuat, fanatik. Orang buta huruf tidak ngerti Alkitab kok. Tapi bisa, imannya bisa kayak gitu. Karena apa? Rajin ke gereja. Jadi pada waktu saya itu masih kecil, kalau saya ini tidak pergi gereja, itu digebukin sama dia. Kalau saya di dalam gereja, namanya anak kecil, ya sering goyang-goyang. Habis belakang saya ini dicubit dari belakang. Tetapi dengan begitu, saya tanpa sadar diajari untuk disiplin oleh nenek yang buta huruf ini. Dan nenek yang buta huruf ini, saudaraku, punya iman yang sedemikian kuat. Dan dia pernah cerita, emak ini dulu pernah didatangi tentara Jepang. Waktu itu zaman Jepang, dia bilang. Dan disiarkan di dalam kampung itu, bahwa kalau orang Kristen, itu dipenggal kepalanya sama orang Jepang, tentara Jepang. Tapi emak tidak ngerti. Waktu itu Jepang masuk, orang sakampung ditanyai, agamanya apa? Agamanya apa? Ya semuanya bilang agamanya agama Konghucu. Oleh karena itu yang paling aman. Tapi waktu nenek saya ditanya, kamu agama apa? Dan nenek saya nggak ngerti, dia bilang, aku orang Kristen. Jepang itu tentara itu sampai membelalak melihati nenek saya itu, Kristen kah? Kristen kah? Nenek saya bilang, iya, Kristen. Wah, Joto kah? Joto kah? Jempolnya keluar, Joto katanya. Bagus. Apa yang terjadi? Malah tentara Jepang itu bilang, ini orang ini hebat, dia tidak takut. Ditinggal, tidak jadi dibunuh. Itu kesaksian dari seorang nenek yang buta huruf, tapi punya iman yang kuat. Dan dia hanya mendengar firman tentang Kristus, dan dia menjalankan itu dengan tepat. Dia punya kesukaan, saudaraku, main ceki. Saudara tahu ceki itu ya? Pakai lintrik, ceki. Judi.
sukanya itu judi. Tapi pada waktu itu dia banyak kalah dan dia menangis bukan karena menyesali dosa, tetapi uangnya habis. Waktu malam dia itu sembahyang, dia itu melihat gambar Tuhan Yesus. Bisa bertobat loh saudaraku. Bisa bertobat loh. Tidak ada yang nginjili. Dia cerita sama saya, "Mak, tadi malam nangis." "Kenapa, Mak?" "Kalah main, uangnya habis. Tapi waktu sembahyang lihat gambarnya Tuhan Yesus. Mak sudah tidak mau main lagi." Bertobat loh saudara. Begitu kuasa itu. Sangat sederhana, bisa bekerja untuk siapa saja. Ya. Baik dia itu orang pilihan maupun orang kafir. Tuhan memberikan porsi yang sama supaya mereka boleh masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan ini. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Guna firman Tuhan sudah berulang kali kita dengarkan, dan ini harus selalu dipendengarkan. Oleh karena hal ini yang penting, karena manusia atau jemaat itu seringkali tidak ingat. Perlu diingatkan. Apa yang diperlukan? Tulisan atau ayat-ayat itu adalah diinspirasikan oleh Tuhan sendiri, saudara. Ya. Diberikan untuk menjadi manfaat mengajar. Supaya kita ini menjadi mengenal, mengerti, memahami itu. Nah kalau kita tidak pernah belajar, saudaraku, bagaimana kita mau mengerti? Bagaimana kita ini mau pinter? Bagaimana kita ini mau cerdas? Bagaimana kita ini mau dewasa? Kalau pengertian kita itu hanya gini loh saudara. Contohnya, Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita sakit disembuhkan. Kalau kita kurang uang dikasih uang. Kalau kita menderita Tuhan itu hiburkan. Ya itu betul semua. Tapi itu pun juga untuk menolong bagi yang tidak mengerti. Tetapi kalau sudah mengerti saudaraku, tidak lagi diajar. Makanya saya ini sering lihat YouTube, baca buku atau baca berita. Orang-orang yang tadinya itu sama sekali tidak mengenal Yesus, sering kali mereka bersaksi bahwa mereka melihat Yesus. Entah itu di dalam mimpi, entah itu di dalam visionnya, entah itu di dalam keadaan apapun. Begitu mudahnya dia itu memperoleh mujizat. Bahkan ada yang menantang, kalau engkau Tuhan, kalau Yesus itu ada, sembuhkan saya. Itu orang yang tidak ngerti. Dan Tuhan menjawab secara spontan. Tetapi kalau orang itu sudah dewasa, saudaraku, ya jangan begitu lagi. Aku kepengen ketemu Tuhan Yesus, tidak bisa, saya juga tidak pernah ketemu kok. Tapi apa? Masa saya itu minta kayak gitu? Iman saya mengatakan Yesus itu ada. Dia bangkit dari kematian. Dia pernah ada di dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saya. Dia bangkit dan dipermuliakan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Orang mulai tanya, pernahkah Yesus mengatakan bahwa dirinya Allah? Lah itu tadi saudaraku, nyanyian siapa itu ibu tadi itu. Yesus itu orang Yahudi, dia itu tunduk kepada Taurat. Dia itu tidak pernah menyebut nama
Yahweh, enggak pernah. Yesus itu sekalipun dia itu Allah, dia itu taat di dalam kemanusiaannya. Dia memberi contoh kepada orang lain, ketaatan dia kepada Taurat. Maka dia memanggil Allah itu sebagai Bapa. Kalau dia membahasakan diri anak manusia, anak Allah, tetapi dia tidak pernah mengucapkan Yahweh, Yahweh. Tidak pernah. Ini harus kita tahu, saudara. Jadi kalau kita ini sudah punya iman yang meningkat, kita ini jangan jadi anak-anak lagi. Kalau ada apa-apa, bingung sendiri. Tidak usah. Kita ini bersama Tuhan. Kita ini bersama firman. Katakan firman itu dalam hati kita. Dan kita doakan bahwa inilah imanku dengan firman-Mu. Maka engkau akan melakukan sesuatu yang terbaik bagiku. Tidak usah minta-minta. Segala tulisan merupakan ilham inspirasi dari Allah. Bermanfaat, mengajar, mencerdaskan, mendewasakan. Untuk menyatakan kesalahan supaya kita tidak terjerumus, supaya kita tidak mengulangi kekeliruan-kekeliruan itu, supaya kita bisa memilih apa yang baik, apa yang buruk, untuk memperbaiki kelakuan, karakter kita dibina, supaya kita menjadi orang Kristen yang betul-betul disiapkan, dan untuk mendidik orang, mendisiplinkan orang, mendisiplinkan kita. Dalam hal apa? Di dalam hal kebenaran. Kebenaran. Bukan hanya yang ya apa enake, ya apa apike, ya apa gampange. Bukan itu. Standar itu kebenaran Allah itu loh. Mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, saudara. Kalau kita ini betul-betul menjadi milik Allah, maka kita ini akan dipersiapkan. Dipersiapkan, diperlengkapi, saudaraku. Tadi saya katakan, kita ini tidak dilepas begitu saja, tapi kita ini dilengkapi oleh Tuhan untuk dipakai di dalam perbuatan baik. Perbuatan baik ini tentu perbuatan benar. Kebaikan dari Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Kita pindah. Di dalam Galatia pasal yang ke-6. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita ini menjadi milik Allah dan kita ini sudah dilengkapi, sudah dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik, maka kita harus lebih berhati-hati untuk berhadapan dengan Tuhan. Ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7, demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Iya. Jangan sesat. Ya. Oleh karena manusia ini bisa saja, sekalipun dia itu sudah begitu hebatnya, tapi bisa saja manusia itu salah jalan. Tanpa disengaja, saudaraku. Tanpa disengaja. Jadi saya beri contoh ya. Jangan sesat.
Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Kalau kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan, diperlengkapi itu dalam hal macam-macam, saudaraku. Fisik yang sehat, keluarga yang baik, dan kemudian finance kita yang dicukupi oleh Tuhan dan lain sebagainya. Seringkali manusia itu lupa bahwa ada orang itu yang melakukan sesuatu kebaikan, tetapi itu luput, itu melenceng dari jalan Tuhan. Pernah seringkali saya itu mendengar begini. Pada waktu saya melayani penginjilan keluar daerah di pulau-pulau kecil, ada banyak orang yang mengatakan, Pak, saya ini tidak bisa melayani apa-apa. Tetapi saya ini cuma bisa memberikan uang untuk pelayanan. Saya bilang ini baik, orang ini baik. Orang ini mau berbagi dan punya kepedulian. Tetapi saudaraku, saya mengingatkan orang itu, terima kasih. Tetapi Tuhan itu bukan ini yang dituju. Lah, kalau orang ini tidak diberi pemahaman, maka orang ini merasa apa? Bahwa Tuhan itu butuh duit dulu. Kalau tidak ada aku, pekerjaan Tuhan tidak jalan. Wah, ini sangat-sangat berbahaya. Dan itu sudah mulai sesat, saudara. Tanpa disadari. Tuhan itu mau, saudaraku, persembahkanlah seluruh kehidupanmu itu kepada Tuhan. Artinya kita ini juga harus menampilkan diri di dalam pelayanan itu. Kembali, minimal rajinlah beribadah. Ibadahnya tidak mau, tapi dia merasa bahwa dia melayani. Masih ada baiknya. Tapi kalau itu tidak diingatkan, saudaraku, itu bisa sesat. Dan makin lama, makin kebelangsa. Sehingga dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Terus ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Iya, terus janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Jadi itu adalah perjanjian Tuhan kepada kita orang-orang yang beriman. Kita harus mengekspresikan iman itu dengan tepat dan benar. Jangan sampai dalam perjalanan kita ini kita disesatkan oleh karena ketidakpemahaman kita. Sehingga seringkali ada orang yang memperlakukan Tuhan itu sepertinya dia tidak mau mempersembahkan kehidupannya. Roma 12 ayat yang pertama, coba kita baca di situ. Ini maunya Tuhan. Roma 12 ayat pertama demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Kita mendapat kemurahan itu sebetulnya. Bukan Allah butuh, bukan. Kita yang dapat kemurahan. Apa itu? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Supaya kamu itu juga mempersembahkan kehadiranmu. Tubuhmu. Tubuh yang apa? Sebagai persembahan yang hidup. Yang hidup. Kalau sudah mati tidak bisa. Tapi kalau kita ini masih hidup, maka kita ini seharusnya bisa menghargai Allah. Jangan engkau mempermainkan kemurahan Tuhan. Terus yang kudus, yang sudah dikhususkan, disucikan oleh firman. Terus dan yang berkenan kepada Allah, sudah menjadi perkenan dari Tuhan.
Terus Itu adalah ibadahmu yang sejati. itu loh ibadah yang sejati, saudaraku. Sehingga ibadah itu lurus, tidak sesat, tetapi benar-benar. Bukan hanya harta bendanya, bukan hanya segala fasilitasnya, tetapi dirinya itu pun juga melayani Tuhan. Ini yang dimau, saudaraku. Dan jikalau kita ini ada perbuatan-perbuatan baik, maka sesungguhnya, saudaraku, perbuatan baik itu Tuhan mengatakan, selagi kita hidup, lakukan itu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Oleh karena kebaikan itu yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu akan kembali kepada kita. Sebagai penutup, saya akan memberi contoh kepada saudara. Kita lihat di dalam Matius 10 ayat 42. Hal-hal yang sederhana, saudaraku. Tetapi ini merupakan ekspresi dari iman, ekspresi dari pelayanan. Ya. Demikian. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Segelas air ini diingat oleh Tuhan. Dan itu akan dilimpahkan dengan berlipat-lipat kali ganda. Apabila kita melayani Tuhan dengan suatu niatan yang baik. Dan kita menghargai karena Allah sudah mempersiapkan kita. Kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Segelas air. Tuhan ingat. Bayangkan, saudaraku. Kita lihat di dalam Lukas 7. Ayat yang ketiga. Demikian, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Saudara tahu kan cerita ini? Pada waktu Yesus dalam perjalanannya, maka ada utusan dari seorang perwira Romawi yang minta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan kerabat keluarganya. Tapi perwira Romawi ini merasa minder terhadap Yesus. Oleh karena dia orang kafir. Dan dia menyuruh, dia minta tolong kepada murid-murid Tuhan. Supaya mengatakan kebutuhannya itu kepada Tuhan. Kita lihat. Ayat yang keempat. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ternyata orang perwira Romawi, orang kafir ini, saudaraku. Dia itu orang yang percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak datang kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata dia itu seorang kafir yang minder, tetapi dia berbuat baik kepada Yesus. Dia berbuat baik kepada bangsa Yahudi. Dia berbuat baik, dia membangun bait Allah. Dia membiayai segala kebutuhan orang-orang Kristen. Sekalipun mereka ditekan oleh bangsa Romawi, tapi perwira ini, dia mengambil jalan yang lain oleh karena imannya kepada Yesus. Oleh karena kebaikannya itu, saudaraku, maka Yesus mau mengambil perhatian dan melayani perwira itu. Jadi saudaraku, segala kebaikan yang kita lakukan, itu sebetulnya Tuhan yang sudah mempersiapkan. Melalui iman percaya kita, pengharapan sampai kepada kesempurnaan untuk kita jalankan. Maka disinilah saudaraku,
kita akan dinyatakan sebagai seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang berhasil di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Sangat sederhana, saudaraku. Saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya hanya Tuhan suruhkan untuk mengatakan hal ini, mengulangi hal ini semua, supaya kita memperoleh suatu keyakinan dari apa yang sudah kita terima, untuk lebih dikuatkan, dan hanya satu kehendak Tuhan, bahwa kita ini melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian. Ku mau hidup di dalam kasih Allah. Kadang-kadang kita ini memberikan sesuatu tetapi di luar kemampuan kita. Itu perasaan kita. Tapi sebetulnya Tuhan itu sudah melengkapi kita. Jadi kita nggak usah khawatir di dalam kita melayani Tuhan. Ya. Kadang-kadang ku rasa bertinggi hati ketika ku memberi sambil mengasihi. Namun ini menurut firman yang suci, memberi dengan kasih
Baik dua. Baik. Ya tunjukkan jalan menuju kehidupan yang hanya dicapai dengan jalan kematian yang mengasihi dengan berkorban jiwa yang ditanggung atas kejutan. Refresh. Kita panggil diri. Mau memberi hingga tiada yang beri dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Repent. Mau memberi hingga tiada yang beri dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Tuhan, inilah doa kami di dalam nyanyian ini. Ada suatu kerinduan bahwa kami ingin menjalankan kasih Tuhan kepada sesama. Tetapi seringkali kami terbentur oleh kemanusiaan kami sendiri, sehingga kami merasa kekurangan. Kami merasa bahwa kami tidak dapat melakukan itu. Bahkan kami merasa bahwa kami habis, bahwa kami tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi sesungguhnya hal itu yang Tuhan mau. Oleh karena di dalam kelemahan kami dikuatkan oleh kasih karunia-Mu. Sebagaimana Rasul Paulus mengalami hal-hal yang sedemikian, tetapi Tuhan mengatakan, justru di dalam kelemahan, maka sempurnalah kasih Allah itu. Tuhan, kami ingin menikmati hal semacam ini. Biarlah kami diberi suatu pengertian kepada kami, supaya kami tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah marah, tidak mudah salah paham. Tetapi kami mempunyai hati yang betul-betul ingin mengabdi kepada Tuhan, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Mungkin kami tidak bisa mengerjakan sesuatu yang seperti orang lain mengerjakan, tetapi kami mau Tuhan melayani Engkau, mendekatkan diri kami sebagaimana Maria itu, yang mendapat pembelaan yang sangat khusus dari pribadi Tuhan. Dan biarlah juga kami yang melayani dengan segala kemampuan yang Tuhan berikan. Jangan kami ngomel Tuhan, sebagaimana Marta mengomel, memprotes kepada Engkau. Tuhan, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kehadiran firman-Mu yang menyegarkan, yang mengingatkan kami, supaya kami tetap berjuang pada jalan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk, ada pengumuman. Mohon sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan.
Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, ibadah kita berjalan seperti biasa, masih berjalan 1 kali di dalam 1 minggu, yaitu hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Namun ada yang sedikit berbeda, karena Jumat besok itu adalah Jumat Agung, sehingga kita akan melaksanakan Jumat Agung Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumat besok adalah Jumat Agung bagi kita, namun dilaksanakan sore Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi, Jumat Agung itu dilaksanakan sore, jam 5 sore. Kita akan melaksanakan ibadah kita. Karena apa? Karena paginya kami akan pergunakan untuk ibadah Paskah sekolah minggu. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Jumat, hari Jumat, ada ibadah Jumat Agung bagi kita jam 5 sore. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin saya jemput, boleh langsung saja menghubungi saya pribadi. Saya selalu siap menjemput dan mengantar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang kedua, untuk sekolah minggu, Paskah, yaitu diadakan hari Jumat juga, namun pagi-pagi jam 8 pagi ya. Ya, jam 8 pagi. Saya himbau semuanya juga untuk orang tua yang memiliki anak-anaknya, boleh ikut mengantar anak-anaknya, atau jikalau tidak, juga bisa menghubungi saya pribadi. Saya siap mengantar dan menjemput anak-anak dari Bapak Ibu Saudara semuanya. Pengumuman yang ketiga yang ingin saya bagikan, nanti sore ada ibadah sekolah minggu secara tatap muka, jam 4 sore. Bagi Bapak Ibu juga, boleh langsung dibimbing anaknya. Sama seperti Timotius yang tadi, sejak kecil sudah dibimbing oleh Rasul Paulus. Demikian juga anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh mengenal firman Tuhan sejak kecil Bapak Ibu Saudara. Dan pengumuman selanjutnya yang ingin saya bagikan bagi kita semua, bahwa latihan paduan suara nanti setelah ini ada latihan paduan suara bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut ambil bagian di dalam latihan paduan suara ini, masih diperbolehkan, boleh ikut bergabung dengan kami untuk dipersembahkan nanti di Jumat Agung dan untuk ibadah Paskah. Nah, setelah Jumat Agung Bapak Ibu, ada nanti ibadah Paskah kita, yaitu hari Minggu. Dan itu nanti akan dilayani oleh tamu yang dari Surabaya. Saya juga menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk selalu setia dalam mendengarkan, dalam menyaksikan ibadah-ibadah yang ada. Dan pengumuman terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita semua, selamat ulang tahun bagi Ibu Cucing. Selamat ulang tahun Tante. Jangan kapok-kapok bernyanyi yang tadi ya. Suaranya lip sync loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada bahasa Ibrani loh tadi. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Jadi YHWH-nya diganti menjadi Adonai Bapak Ibu Saudara. Itu sebutan untuk penghormatan karena tidak boleh menyebutkan kata Elohim Bapak Ibu Saudara sekalian. Sip, Tante. Jangan kapok-kapok, sehat selalu, Tuhan berkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman kita untuk hari ini. Yang terakhir Bapak Ibu, terima kasih untuk selalu hadir di dalam ibadah-ibadah yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan selalu menyertai kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Saya juga menghimbau kepada jemaat yang mendengar firman Tuhan secara online. Saat-saat ini Tuhan sudah memberikan kita keleluasaan melalui uluran tangan pemerintah yang berhasil untuk menangani pandemi COVID. Dan kita tetap menggunakan segala sarana yang ada, tetapi kesempatan ibadah untuk ibadah raya semacam ini sudah mulai diperkenankan. Kita juga mengerti, maka kursi-kursi kita tetap mempunyai jarak yang cukup aman dan kita tetap menggunakan masker, kecuali buat saya yang berkhotbah tentunya saya bisa megap-megap kalau ketutupan. Jadi jarak kita cukup jauh, jadi aman-aman saja. Jangan berlarut-larut, saudaraku, nanti tuman, ya. Karena kalau mendengarkan firman Tuhan sambil makan kacang, itu biasanya benih itu jatuh di tanah yang keras, dicucuk manuk, gitu. Jadi kita tidak bisa beriman, maka kita tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu saya pagi ini menghimbau supaya present, kita hadir di dalam ibadah untuk menunjukkan bahwa iman kita itu masih terpelihara dengan baik. Terutama bagi saudara-saudara yang betul-betul berperan di dalam sidang jemaat ini, supaya saudara-saudara itu juga mulai
menampilkan dirinya, ya, supaya menjadi berkat bagi sidang jemaat. Dan kita akan mendoakan juga Ibu Cucing yang berulang tahun, supaya Tuhan malah bertambah-tambah memakai kehidupan Ibu ini untuk melayani Tuhan. Dan ibadah dalam minggu depan ini, Jumat Agung itu pada hari Jumat sore hari, dan Minggu tetap pagi hari kita akan ada pembicara dari Surabaya. Saya punya suatu misi, saudaraku, mengapa kita ini mengundang orang dari Surabaya. Itu pun juga untuk mendidik kita semua, mendidik saya, mendidik rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan. Dan mereka kebanyakan adalah orang-orang awam. Jadi ada pengusaha, ada kontraktor, ada apa. Tapi mereka itu kok bisa gitu loh ya. Punya komit kepada Tuhan. Saya ingin itu untuk membangkitkan suatu perasaan cemburu gitu loh kepada kita semua ini. Masa sih kita tidak bisa? Oleh karena saya ingin semua dari kita ini bisa meningkat menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Supaya kita ini, apalagi yang full timers, itu pun juga punya tanggung jawab yang besar untuk pelayanan. Dan mereka boleh distimulir, disupport dengan apa yang mereka lihat. Itu keinginan saya secara pribadi untuk misi membawa sidang jemaat dan seluruh pelayan lebih maju melayani Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami telah memanfaatkan waktu yang Tuhan beri dan kami boleh beribadah dengan saudara-saudara kami yang sempat hadir di tempat ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang belum sempat hadir, biar kiranya Tuhan berkemurahan untuk menggugah semangat mereka supaya mengerti apa rencana Tuhan setelah mereka diselamatkan, mereka dilengkapi, mereka melayani untuk berbuat kebajikan-kebajikan bagi sesama. Inilah Tuhan, supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini, kami diingatkan supaya kami tidak kecewa, supaya kami tidak putus asa, supaya kami tetap memandang Engkau yang telah berkorban bagi kami semua. Segala kekurangan-kekurangan dari kami secara manusiawi, Tuhan, kami mohon ampun. Oleh karena kami sendiri, seringkali kami tidak mengenali diri kami, sehingga kami melakukan sesuatu yang mungkin memahitkan sesama. Untuk itu kami mohon Tuhan, biar kiranya Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan, yang berulang tahun pun juga Tuhan akan memberkati dengan segala karunia dari Allah untuk meningkat di dalam rohani. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu keselamatan yang kekal, damai sejahtera, sukacita dari kerajaan surga, serta segala berkat-berkat jasmaniah yang kita butuhkan, itu akan kita terima dari Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan pulang beserta dengan segala berkat ini dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohonkan segala doa ini. Amin, amin. Tuhan memberkati.